pada siang hari ini saya diberikan kesempatan silaturahmi kembali kepada Partai Golkar. Saya selalu katakan membangun Surabaya itu tidak akan mudah tanpa ada kekuatan sinergi kebersamaan. Dan bagaimana kolaborasi antara DPRD dengan Kota Surabaya, pemerintah Kota Surabaya. Selalu katakan pemerintah daerah itu adalah pemerintah kota dan DPRD. Tidak pernah mengatakan siapa yang paling hebat, siapa yang berkuasa, siapa yang harus maju utama, tapi untuk kepentingan umat. Dan alhamdulillah itu berjalan luar biasa. Dan setiap pertemuan ketua partai yang ada di Kota Surabaya hanya satu cara berpikirnya adalah kemajuan umat. Tapi buat saya yang memberikan warna di sana, yang memberikan tali silaturahmi yang kuat untuk kepentingan umat, kalau tidak ada Ketua DPD Golkar Kota Surabaya Mas Arief Fatoni, maka tidak pernah akan mungkin terjadi. Karena terus terang beliau dengan Partai Golkar ini visinya luar biasa. Misinya itu membangun umat yang lebih baik. Betul yang disampaikan beliau ketika bertemu dengan saya berbicara terkait dengan politik, tidak pernah beliau mengatakan terkait dengan wakil. Tapi selalu beliau mengatakan Partai Golkar bisa tidak memberikan yang terbaik bagi umat, tapi umat tahu bahwa ini adalah kolaborasi pemerintah dengan Partai Golkar. Berarti visi ini adalah yang diajarkan dalam hidup saya. Bagaimana setiap orang, saya secara pribadi diajarkan orang tua saya selalu ada pasor. Selalu mengatakan bahwa yang dikerjakan bukan hasil jeripaya saya, tapi itu adalah hasil jeripaya semua stakeholder, semua umat yang ada di Kota Surabaya. Dan ternyata yang diajarkan orang tua saya dalam hidup saya untuk selalu menjadi orang yang selalu rendah hati, itu ternyata sama dan tidak berbeda dengan Partai Golkar yang dipimpin Mas Arief. Karena itu saya Mas Arief Fatoni, saya selalu ingin ketemu dengan teman-teman Golkar, ingin dengan silaturahmi, karena ini menguatkan batin saya, menyamakan persepsi terus. Karena banyak kebijakan-kebijakan yang saya ambil itu diambil dari pertemuan ketua partai yang memang pengaruh Mas Arief Fatoni ini memberikan masukan-masukan, memberikan arahan-arahan itu. Ternyata setelah diambil oleh keputusan partai, pada ketua partai dan kami, ternyata hasilnya luar biasa. Dan inilah yang membuat saya secara pribadi, saya terus ingin bergerak bersama dengan Partai Golkar. Dan saya berharap di pilkada serentak nanti di tahun 2024 di bulan November, Golkar bisa membersamai saya berjuang untuk kepentingan umat Kota Surabaya. Karena saya yakin dengan visi misi Golkar, dengan hati yang tulusnya, maka itu akan terbuka. Warga Kota Surabaya mengetahui, oh perjuangannya Golkar seperti ini, oh perjuangannya ke rakyat seperti ini. Tadi disampaikan Mas Arief Fatoni, suara Golkar juga bertambah meskipun porsi belum bertambah. Tapi yakinlah ketika suara itu bertambah, maka doa itu akan bertambah. Dan saya yakin di 2029 karena doa bertambah, insya Allah porsi Golkar juga akan bertambah. Ini yang selalu kita gerakkan bersama. Karena itu Mas Arief Fatoni jangan lelah menjadi guru saya, menjadi kakak saya. Apapun yang terjadi, yakinlah kebersamaan Golkar dengan saya tidak akan pernah tergantikan untuk membersamai, membangun Kota Surabaya menjadi lebih baik lagi, membangun Kota Surabaya untuk kepentingan umat yang lebih besar. Karena bagaimana perjuangan Bu Ayu, bagaimana perjuangan dari Dr. Akma, bagaimana perjuangan dari Mas Agung terus bergerak di DPR di Kota Surabaya ini selalu bergerak untuk kepentingan umat yang jauh lebih besar. Dan saya selalu ingin bertemu, ingin datang ke Golkar itu terus terang saya ingin ngangsu kawer. Karena ilmu saya masih dangkal. Tapi bagaimana saya melakukan kolaborasi,
bagaimana kita melakukan sinergi, disitulah ilmu-ilmu kita itu bertambah. Ketika kita selalu membuka diri kita bahwa kita ini adalah manusia yang tempatnya kurang, tapi kesempurnaan adalah kebersamaan, dan itu akan bertambah ilmu kita. Dan itu saya rasakan ketika saya bertemu dengan Partai Golkar, dan saya rasakan bertemu dengan Mas Arief Fatoni dengan seluruh jajarannya. Dan sekali lagi saya berdoa dan saya berharap semoga Partai Golkar dan saya bisa bersama-sama berjuang bersama untuk kota Surabaya, memberikan kemakmuran bagi warga kota Surabaya, memberikan yang terbaik bagi warga kota Surabaya. Karena tadi saya katakan sejak awal, visi misi kita sama, kekuatan kita sama, kebersamaan kita sama. Hanya satu kekuatan kita adalah kekuatan gotong royong. Kekuatan kita adalah kekuatan kebersamaan. Tidak menonjolkan siapa yang lebih baik. Kalau Mas Arief Fatoni tadi mengatakan, semua Golkar usulannya saya sampaikan kepada wali kota, tapi yakinlah kota Surabaya tidak akan pernah menjadi yang terbaik. Tidak pernah akan ada lepas banjir kalau tidak ada usulan dari Partai Golkar yang lewat Mas Arief Fatoni. Jadi kita ini saling melengkapi sebenarnya. Bagaimana kita ini saling melengkapi, saling mengisi selama di DPRD kota Surabaya. Dan semoga nanti dalam pilkada juga kita bisa saling melengkapi, saling mengisi, saling menguatkan satu dengan yang lainnya sebagai saudara, sebagai kekuatan kebersamaan untuk membangun Surabaya menjadi yang lebih baik lagi, menjadikan Surabaya kota yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, kota Surabaya yang selalu menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, kalau jenengan dengar kota Kampung Madani. Kampung Madani itu adalah salah satunya adalah ketika saya berbicara dengan Mas Arief Fatoni. Saya mengatakan, Mas, Indonesia ini itu dibangun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Di situ selalu ada Bhinneka Tunggal Ika, ada kebersamaan, ada toleransi beragama. Dan seandainya kalau warga itu saling menguatkan, itu insya Allah gak ada kemiskinan di Surabaya. Tidak ada yang namanya putus sekolah. Mas Arief Fatoni nantang ke saya, loh, lek ngono Mas, sakjane DPRD ambil kota Surabaya itu bisa merubah cara berpikirnya masyarakat kota Surabaya. Bagaimana masyarakat Surabaya ini bisa saling membantu, tidak mengeluarkan bantuannya dari luar kota Surabaya. Itu yang disampaikan Mas Arief Fatoni. Disitulah saya berpikir, loh, tadi Mas Arief Fatoni itu berpikiran ini, berarti podo kalau pikirannya pada waktu Kanjeng Nabi membentuk Kampung Madani waktu ke Madinah, peradaban yang baru. Karena Madani itu bukan milik orang Muslim, tapi Madani itu adalah peradaban yang tinggi, peradaban yang saling menghormati, peradaban yang saling menghargai. Sehingga disitulah saya membentuk Kampung Madani. Dan alhamdulillah Mas Arief Fatoni, apa yang sudah kita bahas, saya tadi dilapori oleh salah satu anak buah saya, ada satu kampung ini ternyata urunan memberikan rombong kepada warganya yang di sana untuk berjualan. Dan Kampung Madani itu sudah berjalan, Mas, matur nuwun sana. Dan bukan saya bukan diminta, bukan apa. Ternyata rombongnya itu tulisannya UMKM, Mas, tapi warna dasarnya kuning. Jadi itu saya juga kaget dinastek, itu tapi warga loh yang memilih. Tapi apa? Berarti doa-doa itu adalah doa-doa yang mustajabah. Kalau sesuatu didasarkan keikhlasan, sesuatu didasarkan kebersamaan, ternyata itu loh, muncul nanti. Dan inilah semoga saya selalu katakan, kebersamaan ini semoga selalu bersama. Dan kekuatan ini semoga selalu bersama, saling membersamai, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan yakin saya, insya Allah dengan kebersamaan saya dengan Golkar akan saya bisa berikan yang terbaik bagi warga kota Surabaya, jauh lebih baik daripada hari ini. Matur nuwun semuanya untuk seluruh jajaran DPD Golkar kota Surabaya. Insya Allah, ayo terus kita bergerak bersama, ayo terus kita membangun kota bersama untuk terus memberikan yang terbaik bagi warga kota Surabaya. Dan saya juga berharap jangan pernah lelah. Senior di Golkar ini termasuk salah satunya Mas Arief Fatoni, dan yang ada di sini ada Bu Ayu juga yang senior.
jangan pernah berhenti untuk menjadi guru saya, belajar membangun kota Surabaya untuk jauh lebih baik lagi. Matur nuwun, mohon maaf jika ada kata-kata yang berkenan, saya akhiri. Nasrullah warahmatullahi wabarakatuh. Mukminin wal muwaffiq lahu thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semuanya. Salam om santri santri santri.